Oke, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin bakal mengubah total cara kita memandang uang. Ini bukan soal rumus-rumus yang rumit atau gimana cara nebak pasar saham. Bukan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan personal. Perilaku kita sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia ide intinya. Kita kan sering banget mikir kalau mau jago soal uang itu harus pinter matematika atau punya spreadsheet yang canggih. Tapi pandangan yang kita bahas hari ini beda banget. Ternyata kehidupan finansial kita itu lebih banyak digerakkan oleh psikologi, oleh cerita-cerita yang kita yakini di kepala kita sendiri, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Ini kan pertanyaannya, kalau memang uang itu soal perilaku, kenapa ya kebanyakan nasihat finansial di luar sana kedengarannya kayak pelajaran matematika yang bikin pusing? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar pendekatan yang kaku itu dan coba cari cara yang lebih waras, lebih manusiawi buat ngelola keuangan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permainan yang salah. Coba deh kita jujur sama diri sendiri, banyak dari kita ini mainin permainan uang dengan aturan yang salah. Kita mikirnya kita lagi main catur, yang butuh strategi dan logika tingkat tinggi. Padahal kenyataannya kita itu lebih mirip orang yang lagi coba bertahan di tengah badai yang nggak bisa ditebak. Poinnya begini, setiap keputusan finansial yang pernah kamu buat, iya bahkan yang sekarang kamu sesali, itu tuh pas kamu lakuin, rasanya masuk akal banget. Kenapa? Soalnya itu semua didasarkan pada pengalaman pribadi kamu. Buat sebagian orang, nabung setiap sen itu logis. Buat yang lain, ya nikmatin hidup sekarang juga penting. Jadi nggak ada yang gila. Kita semua cuma mainin permainan yang beda-beda berdasarkan cerita hidup kita masing-masing. Dan dibalik semua keputusan kita itu, ada kekuatan-kekuatan lain yang nggak kelihatan. Kita sering banget ngeremehin peran hoki dan risiko, nganggap semua sukses atau gagal itu murni karena usaha kita. Kita juga terus-terusan ngejar kata lebih, tanpa pernah berhenti buat nanya, cukup tuh sebenarnya seberapa sih? Dan yang paling sering, kita terlalu nggak sabaran buat ngebiarin waktu melakukan keajaibannya. Oke, sekarang kita bongkar mitos besar yang pertama. Mitos kalau uang itu soal matematika. Ini adalah gagasan kalau rencana keuangan terbaik itu adalah yang paling sempurna hitung-hitungannya. Tapi ada satu masalah besar, kita ini bukan robot, kita manusia, punya emosi, punya rasa takut, punya harapan. Coba deh lihat bedanya ini. Di satu sisi, ada strategi yang rasional, yang di atas kertas kelihatan sempurna, tapi malah bikin kamu cemas setengah mati, nggak bisa tidur. Nah, di sisi lain, ada strategi yang wajar, yang mungkin nggak sempurna, tapi bikin kamu bisa tidur nyenyak. Strategi yang sempurna itu nggak ada gunanya kalau kamu nggak bisa ngejalaninnya. Jauh lebih mending punya rencana yang cukup baik, tapi bisa kita pegang terus dalam jangka panjang. Itu baru namanya menang. Lanjut ke mitos besar kedua yang perlu kita hancurkan. Gagasan kalau kekayaan itu kelihatan. Kita tuh diajarin buat nyamain kekayaan sama barang mewah. Mobil sport, rumah gede, jam tangan mahal. Tapi seperti yang akan kita lihat, itu semua cuma ilusi. Ini poin yang penting banget ya. Kekayaan yang kamu lihat, seringnya itu justru kebalikan dari kekayaan yang asli. Waktu kamu lihat orang nyetir mobil seharga 1 miliar, informasi yang kamu dapat itu bukan berarti dia punya 1 miliar. Artinya, dia baru aja ngurangin kekayaannya 1 miliar. Kekayaan sejati, aset-aset yang bekerja buat kamu, itu justru nggak kelihatan. Jadi, kalau kekayaan sejati itu nggak kelihatan, terus apa dong? Nah, ini dia definisinya yang paling kuat. Kekayaan itu bukan soal barang-barang mewah. Kekayaan itu adalah punya aset yang cukup sampai kamu bisa bangun pagi dan bilang, hari ini gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Kekayaan sejati itu punya kendali penuh atas waktu kamu sendiri. Oke, setelah kita bongkar semua mitos yang menyesatkan tadi, sekarang waktunya kita bangun sesuatu yang baru. Sebuah panduan finansial baru yang dasarnya itu perilaku manusia, bukan rumus matematika yang kaku. Mari kita lihat aturan mainnya. Ini dia 5 prinsip intinya. Pertama, berhenti cari satu jawaban benar buat semua orang. Karena itu nggak ada. Kedua, bangun margin keamanan, kasih ruang buat kesalahan. Ketiga, kendalikan dirimu, fokus sama apa yang bisa kamu kontrol, yaitu kelakuanmu sendiri. Keempat, kejar kebebasan, bukan status. Dan yang paling penting, kelima, mainin permainanmu sendiri. Stop banding-bandingin perjalananmu sama orang lain. Nah, dari kelima langkah tadi, yang ini nih yang paling krusial. Kamu nggak bisa ngendaliin badai ekonomi global atau pergerakan pasar saham. Nyoba ngontrol itu cuma bakal bikin kamu stres. Tapi, kamu punya kendali 100% atas seberapa banyak kamu nabung, gimana cara kamu belanja, dan gimana reaksi kamu pas pasar lagi naik turun.
Disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Buat nutup pembahasan kita, ada satu kisah nyata yang ngerangkum semua ide ini dengan sempurna. Ini bukan cerita tentang seorang jenius Wall Street dengan strategi yang ribet, tapi justru tentang seseorang yang sangat biasa. Dan itu yang bikin dia jadi luar biasa. Kenalin, ini Ronald Read. Sehari-harinya, dia dikenal sebagai petugas kebersihan dan pegawai pom bensin di kota kecilnya di Vermont. Nggak ada yang istimewa dari penampilannya. Tapi, waktu dia meninggal di usia 92 tahun, seluruh kota kaget bukan main. Dia ninggalin warisan sebesar 8 juta dolar. Pertanyaannya, gimana caranya? Rahasianya sederhana banget, tapi kuatnya luar biasa. Dia nggak pernah coba-coba kayak mendadak, dia cuma hidup hemat, nabung secara konsisten, investasi di saham-saham perusahaan besar yang stabil, dan yang terpenting, dia ngebiarin waktu bekerja puluhan tahun. Dia nggak ngejar untung gede, dia cuma fokus gimana caranya nggak bangkrut. Kutipan ini benar-benar ngerangkum filosofinya. Kemenangan finansialnya itu bukan hasil dari kecerdasan yang luar biasa, tapi dari perilaku yang luar biasa konsisten. Rendah hati, sabar, dan tahan banting. Itulah senjata rahasianya. Kisah Ronald Read ini ngingetin kita lagi soal inti dari semua ini. Dia nggak numpuk uang buat beli mobil mewah atau rumah gede. Dia ngumpulin uang buat dapat sesuatu yang jauh lebih berharga, keamanan dan kebebasan. Jadi ingat ya, hadiah utama yang bisa dibeli pakai uang adalah kemampuan buat ngendaliin hidup kita sendiri. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Bagaimana jika tujuan sebenarnya itu bukan sekedar menjadi kaya, tapi membangun hidup yang kaya? Mungkin kemenangan sejati itu bukan soal punya lebih banyak, tapi soal punya cukup untuk ngejalanin hidup persis seperti yang kita mau. Terima kasih sudah menyimak.